Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Fahrul Rivaldi dan teman saya. Juan Rafael Sawijaya. Kami di sini sangat senang dapat berbagi dengan kalian tentang hasil kerja kelompok kami dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi, khususnya dalam bidang bass scripting. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Fian dan juga Kak Chandra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang berkaitan dengan pertanian. Kami harap teman-teman dapat mendapatkan wawasan baru dan menemukan inspirasi dalam penerapan bass scripting di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum masuk ke dalam konten bas scriptingnya, kami akan membahas mengenai latar belakang mengapa kami mengambil tema pertanian dan juga fitur apa saja yang akan kami tambahkan di dalam program kami. Untuk pertama-tama, di latar belakang, berdasarkan hasil survei, sekitar 63,4% petani mengaku mengalami penurunan hasil panen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 36,6%. Kajian ini dilakukan oleh Perkumpulan Pikul melalui survei terhadap 156 responden di 17 kabupaten di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 April hingga 6 Mei. Responden terdiri dari petani tanaman pangan, petani perkebunan, pedagang pengumpul, dan penjual. Data yang dikumpulkan dalam survei ini bersifat kuantitatif dan juga kualitatif, mencakup persepsi dan pengalaman para responden sejak musim tanam pertama dan situasi mereka dalam konteks COVID-19. Maka dari itu, kami menyediakan solusi dalam pengelolaan bahan bakunya agar para petani dapat mengelola lebih baik meskipun dalam konteks COVID-19. Di di fungsi yang pertama, para petani dapat menambahkan data bahan baku dengan memasukkan nama dari bahan baku dan juga jenis bahan baku. Lalu yang kedua, terdapat read yang bertujuan agar petani dapat melihat bahan baku apa saja yang sudah para petani tambahkan. Lalu yang ketiga, di sini petani dapat melakukan pembaharuan data seperti jenis dari bahan bakunya. Lalu yang keempat adalah menghapus bahan baku yang sudah tidak ingin digunakan. Lalu baik, terdapat dua fungsi yang kami tambahkan yang menurut kami ini terdapat dua solusi tambahan yang menurut kami dapat membantu agar pengelolaan bahan bakunya lebih efisien. Yang pertama adalah schedule. Di dalam schedule ini, nanti ketika para petani menambahkan bahan baku baru, maka akan terjadwal untuk penyiraman berikutnya ataupun perawatan berikutnya dalam selang beberapa hari. Fitur terakhirnya adalah report. Di dalam report ini, para petani dapat melihat laporan berdasarkan bulan dan juga tahun yang petani inginkan. Mungkin hanya begitu saja penjelasan singkat mengenai latar belakang dan juga fungsi-fungsi yang ada di program kami. Kita akan langsung masuk ke dalam program bass scriptingnya. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program menggunakan bash scripting. Di sini kita akan membuat program dengan tema pertanian seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang dan fungsi-fungsi sebelumnya. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam tahap pembuatannya dari nol hingga nanti jadi. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi VirtualBox atau virtual machine yang teman-teman gunakan, ataupun mau virtual VMware ataupun VirtualBox juga bisa. Di sini saya menggunakan VirtualBox, Oracle VM VirtualBox. Di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya, bisa install terlebih dahulu baru melanjutkan video ini. Di sini kita langsung aja start untuk menjalankan virtual machine-nya. Lalu kita akan tunggu hingga nanti masuk ke dalam bagian home dari Ubuntu ini. Nah, baik. Teman-teman pertama kali masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu, di sini untuk memulai bash scripting, teman-teman bisa mencari aplikasi yang namanya terminal.
Nah, kita bisa menggunakan fitur search yang disediakan oleh Ubuntu. Ketikkan saja terminal. Oke, kita buka. Nah, di sini sudah bisa terlihat, ini adalah terminal dari Ubuntu. Nah, untuk memulai bash scripting, teman-teman harus membuat file txt terlebih dahulu. Namun, kita bisa menggunakan terminal untuk membuat file txt-nya. Kita bisa mengetikkan perintah nano. Jadi di sini nano, nanti sistem akan membuat file berbentuk txt dan teman-teman bisa mengatur namanya. Di sini kita langsung mengetikkan nama dari aplikasi dari txt tersebut. Ini saya akan namakan project UTS underscore kelompok 8. Nah, teman-teman bisa menekan enter. Nah, di sini sudah terlihat dia akan otomatis membuat txt baru, dan di sini teman-teman bisa langsung saja mengetikkan perintah-perintah yang akan teman-teman gunakan dalam scripting. Di sini perintah dasar atau perintah wajib yang harus ada di dalam txt atau bash scripting teman-teman adalah hashtag seru slash bin bash. Nah, agar ini bisa dijalankan, teman-teman harus mengetikkan ini terlebih dahulu di baris pertama di txt teman-teman. Nah, di sini fungsi dari echo ini adalah akan ngeprint atau menampilkan apa pesan yang diberikan oleh pembuat. Nah, di sini nanti akan tampil pesan masukkan nama bahan baku. Nah, nanti otomatis akan menampilkan kalimat ini. Jika sudah, kita bisa mengecek apakah benar menampilkan output atau tidak. Kita akan ngecek terlebih dahulu. Di sini teman-teman ada pilihan Ctrl X. Nah, itu tuh kita bisa gunakan itu untuk ngecek file ini. Ctrl X, terus kita bisa pilihkan yes, tekan ketik saja y, lalu kita bisa enter. Nah, lalu ketika pertama kali ataupun ingin menjalankan bash scripting teman-teman harus mengetikkan perintah bash, lalu dijalankan dengan nama dari file teman-teman, project, terus kita bisa menekan tab untuk melanjutkan susulan nama dari file teman-teman. Lalu kita enter. Nah, disitu langsung tampil masukkan nama bahan baku, berarti perintah echo tadi sudah berjalan. Nah, script ini berfungsi untuk meminta inputan dari user atau masukan dari user. Dengan dari ini nanti program akan berhenti sementara, lalu meminta inputan dari user, lalu user akan menekan enter dan program lanjut lagi. Di sini setelah menggunakan read, nanti teman-teman harus mengetikkan nama dari variabel tersebut. Nah, variabel itu untuk apa? Jadi variabel itu untuk menampung data yang dimasukkan oleh user. Jadi nanti variabel ini itu bersifat sementara. Ketika bash itu dihentikan atau di terminate, kembalikan, nanti variabel itu akan hilang lagi. Ketika file itu dijalankan, nanti file variabel ini bersifat bernilai kosong isinya. Namun ketika dijalankan, pasti nanti akan berisi secara bergantian. Bisa saja di sini kita akan mengetikkan untuk nama variabelnya yaitu nama. Nah, di sini meminta inputan dari user. Kita coba ketikkan tes. Nah, kita coba ketikkan apel. Nah, namun di sini tidak akan terlihat apa yang teman-teman ketikkan. Untuk menampilkannya, teman-teman bisa menggunakan echo lagi. Cuman di sini teman-teman bisa memanggil nama variabelnya menggunakan dolar. Ketikkan dolar, lalu nama dari variabel teman-teman. Jangan lupa tolong tutup. Nah, itu langsung tampil nama bahan baku yang dimasukkan, yaitu apa. Di sini ada cara untuk menampilkan sekaligus meminta user untuk mengetikkan inputan. Di sini kita bisa memabukkan atau itu. Kita ganti echo-nya menjadi read. Nah, lalu di sini ada perintah yaitu argumen atau komen. Di sini min p ini bertujuan agar sebelum meminta inputan, nanti sistem atau program akan ngeprint kalimat ini terlebih dahulu, lalu baru meminta inputan dengan nama variabel yaitu nama.
Jadi kurang lebih dia akan menampilkan terlebih dahulu. Setelah menampilkan, nanti sistem akan baru meminta inputan dari user. Apel dan buah, oke, berarti sudah berhasil. Itu untuk menambahkan. Kita coba lagi di sini. Kan tadi saya sudah bilang kalau misal menggunakan variabel seperti ini dia bersifat sementara. Namun apabila kita ingin menggunakan database, kita bisa menggunakan txt. Nah, database ini kan bertujuan untuk menyimpan apa yang diinputkan oleh user. Nah, untuk dari itu, maka dari itu kita harus membuat variabel baru. Variabel baru ini yang nantinya akan menginisialisasi kalau semisal variabel baru ini adalah database-nya. Kita bisa langsung saja mengetikkan, oh ya, dan jangan lupa untuk mengetikkan variabel ini, teman-teman harus mengetikkan di baris awal juga, baris awal, agar nanti sistem akan membaca file terlebih dahulu, file satu database ini terlebih dahulu. Sini nama kita masukkan nama variabel data underscore file, lalu di sini database-nya data.txt. Nah, ini namanya adalah redirect. Nah, jadi nanti kita kan tahu sendiri echo ini berfungsi untuk mengeluarkan output. Nah, kita akan meredirect output tersebut ke dalam database bernama data.txt melalui data file. Seperti itu kurang lebih fungsi dari redirect ini. Dia akan otomatis terbuat dengan sendirinya. Nah, di sini sudah terlihat otomatis terbuat. Kita coba buka, isinya ada apa saja. Nah, isinya adalah apel dan buah. Artinya di sini fungsi dari redirect itu sudah berhasil. Kita harus membuat validasi. Tujuannya apa? Agar inputan dari user ini sesuai dengan format yang kita inginkan. Semisal kita tidak ingin user tiba-tiba mengetikkan asal, ataupun kita tidak ingin user itu lupa mengetikkan inputan, kita bisa menggunakan kondisi terlebih dahulu if. Nah, di sini if, lalu kita berikan kurung siku buka 2 kali, lalu ada komen bin z. Nah, bin z ini berfungsi untuk mengecek apakah string pada inputan tadi itu kosong atau tidak. Nah, jika semisal pengecekan dengan bin z ini kosong, kita coba kerjakan dulu variabelnya nama. Nah, semisal ini kosong, then lalu kita akan memberikan echo sebetulnya nama bahan baku tidak boleh kosong. Lebih seperti itu. Lalu kita beri spasi atau enter satu jarak. Kita kosongkan saja. Lalu di sini kita akan read untuk memberi instruksi kepada user jika dia lupa memasukkan nama dari bahan bakunya. Kita bisa mengetikkan, tekan enter untuk kembali. Nah, seperti itu. Sini jangan lupa untuk menutup kondisi, kita bisa menggunakan v. Kita lakukan hal yang sama untuk validasi jenis. Kita langsung saya berikan if ini, terus panggil nama variabelnya, lalu then apa terjadi, echo lagi jenis bahan baku tidak boleh kosong. Baik, kita kasih jarak, enter lagi, echo, terus kosong lagi, tarik lagi. Apa yang harus dilakukan user jika dia lupa mengetikkannya, untuk kembali. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita harus mematikan agar, karena kita ingin mencoba-coba saja, jadi kita tidak ingin dimasukkan ke dalam database. Kita bisa melakukan komen menggunakan hashtag. Nah, ya, komen artinya baris ini tidak akan dibaca oleh program. Kita coba save lagi, ya, kita enter, kita bahas lagi. Nah, kita coba langsung mengetikkan ada sintaksis yang kurang, yaitu titik koma.
jadi komen tertinggal, kita coba lagi, enter. Nah, validasinya sudah benar, nama bahan baku sudah terkosong. Masukkan jenis bahan baku, kita coba lagi. Jadi ini semua adalah keseluruhan dari fungsi add data. Kita bisa ulang-ulang, kita bisa menjadikan keseluruhan file ini menjadi sebuah function atau fungsi. Tujuannya agar apa? Biar ketika kita ingin menambah data.txt lagi atau file data baru, kita tidak harus mengetikkan baris kode yang sama. Jadi kita hanya tinggal mengetikkan nama dari fungsi ini. Nama dari fungsinya di sini saya akan menambahkan add underscore data, langsung kurung tutup. Ini diawali dengan kurung awal dan akan diakhiri dengan kurung awal tertutup. Kita tinggal memanggil nama dari fungsinya add underscore data, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan mengetikkan ataupun membuat sebuah fungsi untuk menampilkan apa saja yang ada di dalam database. Kita di sini langsung saja membuat function baru. Kita beri nama print underscore data. Akan memvalidasi apakah data yang ataupun database-nya sudah ada atau belum. Untuk memastikan user tidak langsung print data, karena kan data itu masih kosong, tiba-tiba minta sudah di print. Nah, itu akan terjadi error. Kita akan mencegahnya dengan validasi. Jadi kita langsung menggunakan kondisi if kita di sini sama seperti minset, cuman minset itu mencet variable, kalau minset itu mencet sebuah isi dari sebuah file. Kita akan coba menampilkan tidak menggunakan terminal atau bash, kita akan langsung menggunakan sintaks dasar yang sudah ada dari Ubuntu-nya. Kita langsung save saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan cat. Nah, cat ini berfungsi untuk menampilkan secara keseluruhan isi dari sebuah txt. Nah, bisa menggunakan ini, langsung kita mengetikkan nama dari txt-nya. Sudah berhasil, apel garis horizontal lalu dilanjutkan dengan buah. Sepertinya sudah berhasil. Kita bisa mengetikkan lagi nano. Nah, setelah kita tahu fungsi dari perintah cat itu untuk apa, kita akan coba menggunakan perintah tersebut untuk print datanya. Nah, kita bisa mengetikkan variabel baru untuk menampung isi dari data ini. Kita akan menampilkan keseluruhan menggunakan cat, baris cat dari mana? Dari data file. Perintah z min z. Jadi untuk mengecek apakah kosong yang ada di dalam variabel. Di sini kita akan menampilkan isi dari data itu tadi barusan hanya validasinya saja dan untuk menampung data-datanya. Jadi kita akan memanggil, kita bisa menggunakan printf. Jadi terdapat dua perintah untuk menampilkan, selain echo ada juga printf. Nah, printf di sini kita akan memberikan nama bahan, lalu kita berikan lagi jenis bahan. Nah, salah satu keuntungan dari printf, teman-teman bisa bisa memberikan format perintah seperti apa. Jadi di sini kita bisa mengatur settingan untuk printnya. Kita bisa menggunakan persen, terus kita di sini min 15. Jadi akan terdapat 15 string kosong dari setiap masing-masing printan. Meminta sistem untuk print ke bawah. Jadi selesai itu artinya new line. Jadi nanti setelah memberikan format outputan, nanti dia akan new line dan mengetikkan lagi nama bahannya. Kurang lebih seperti itu. Terus kita akan menampilkan data-datanya menggunakan looping. Jadi kita bisa mengetikkan while, looping while, terus ifs sama dengan
garis horizontal. Nah, fungsi dari IFS di sini adalah untuk membuat limiter. Jadi setiap kali ada inputan terbaca, dia akan apa ya? Dia akan membuat itu tuh seperti kolom yang berbeda. Itu di sini ada perintah do, lakukan hingga dia selesai, atau don't keseluruhan data yang ada di dalam data file. Nah, cherry seperti ini sebuah. Nah, sebenarnya seperti tadi kita ingin program ini tuh berjalan secara terus menerus, bukan berarti kayak seperti ini ketika kita sudah menambahkan data terus kita menambahkan data kita ingin selesai. Enggak, kita tuh inginnya ketika setelah menambahkan data nanti terdapat main menu. Jadi ini adalah sub menunya. Jadi main menu ini berfungsi untuk melooping secara terus menerus selama inputannya itu adalah opsi yang kita berikan. Sekarang kita akan menggunakan switch case. Nah, di sini kita bisa langsung saja case apabila choice ini adalah 1, maka dia akan menjalankan perintah add data tadi. Jadi, nah perintah clear ini adalah syntax bawaan dari Ubuntu. Clear ini berfungsi untuk mengeluarkan terminal. Sebelum-sebelumnya, maksudnya yang sebelum-sebelumnya itu akan dikosongkan. Kita seperti saja. Nah, seperti itu. Di sini bisa menutup switch case ini menggunakan ESAC. Nah, ESAC ini kayak seperti bagian dari case. Dia akan break itu untuk menghentikan loopingan ya. Karena ini dalam sebuah looping, namun belum ditambahkan break. Lalu kita akan menghentikan v lalu don't. Kita tidak akan memanggil add data maupun print data, tapi kita akan memanggil menunya. Jadi juga, dan yang terakhir ketika kita ingin keluar, kita tinggal tekan 0 dan ya, terima kasih telah selesai. Baik, setelah kita berhasil menambahkan fungsi dari tambah data dan juga print data sesuai dengan yang sudah dijelaskan dari awal video, kita memiliki fitur unggulan, yaitu yang pertama adalah jadwal penyiraman dan yang kedua adalah laporan berdasarkan bulan. Di sini kita akan membuat yang pertama yaitu jadwal penyiraman. Jadi konsep dari jadwal penyiraman ini, jadi setiap kali menambahkan data baru ataupun bahan baku baru, maka sistem akan menentukan kapan jadwal penyiraman berikutnya ataupun kapan perawatan berikutnya harus dilakukan. Jadi nanti ada selang beberapa hari nanti bahan baku A ini perlu dilakukan penyiraman setelah 3 hari penanaman. Kurang lebih seperti itu gambaran dari jadwal penyiraman yang akan kita buat. Baik, di sini kita akan mengedit bagian dari tambah data. Kita akan memberikan sebuah variabel baru yaitu tanggal sama dengan dolar, lalu date, plus kita akan membuat formatnya seperti day terlebih dahulu. Setelah day dilanjutkan dengan bulannya, month, setelah month baru yang terakhir adalah tahunnya. Angka dari semisal 1 sampai 10 nanti akan dipilih secara random, lalu nanti akan ditentukan berapa harinya, kurang lebih seperti itu. Coba untuk cek apakah tanggalnya itu sudah sesuai apa belum. Jadi date ini kan nanti date ini akan kita panggil sebagai hari itu tanggal berapa. Jadi ketika penanaman itu tanggal berapa nanti akan ditambah dari random days-nya. Jadi misal kita akan panggil iya, kita coba bahas lagi. Ini kita coba tambah bahan baku. Di sini kita coba kubis sayuran. Oke, kita sudah berhasil untuk menambahkan fitur tanggal
penyiramannya secara otomatis. Jadi di sini kita lihat hasil yang didapatkan dari randomnya adalah 4. Jadi dari penambahan hari tanggal 20 kita mendapatkan 4 hari untuk penyiraman berikutnya. Jadi untuk sekarang kita akan mengosongkan terlebih dahulu database-nya agar keseluruhan dari datanya itu sama semua. Kita akan lihat di sini. Jadi ketika kita ingin menambahkan nanti akan terdapat tanggalnya biar semuanya secara format itu sama. Jadi kita kosong terlebih dahulu sekarang. Nah, sini kita redirect ke dalam sebuah database lagi. Database bertambah baru. Sini kita masukkan bahan bakunya adalah kangkung. Ini kita jenisnya adalah sayuran. Oke, terus lihat bahan baku kangkung berjenis sayuran ditambah pada tanggal 20 bulan 5 dan tahun 2023. Maka jadwal penyiramannya adalah tanggal 21 bulan 5 tahun 2023. Lagi kita lihat. Nah, untuk tadi kangkung sudah ditambahkan berjenis sayuran. Nah, tanggal juga sudah masuk dan tanggal siramnya sudah masuk juga. Nah, untuk sekarang karena fungsi dari kedua ini sudah berhasil, kita akan coba untuk memperindah dari tampilan aplikasi kita. Karena kan jika tampilannya hanya begitu-begitu saja, maka akan bosan untuk dilihat. Nah, baik. Di sini kita akan coba untuk memperindah tampilannya. Di sini saya sudah menyiapkan format untuk tampilannya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fahril selaku rekan saya yang telah memberikan materi tentang bash scripting ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membuat function baru, yaitu function yang berfungsi untuk menghapus data yang telah disimpan. Oke, langsung saja kita akan membuat satu function ini dengan bernama delete data. Selanjutnya kita akan memanggil function print data dengan tujuan untuk mencetak ulang data-data yang sudah tersimpan di dalam database, sehingga kita bisa mengetahui data mana yang ingin kita hapus. Selanjutnya, kita akan membuat validasi input kosong. Validasi ini berguna untuk memberikan kita peringatan jika kita menginputkan nama kosong. Selanjutnya, kita akan membuat validasi yang mengecek data di dalam database yang sudah kita buat. Apakah data tersebut ada atau tidak? Baik. Selanjutnya kita akan membuat validasi yang berguna untuk mengecek apakah kita sudah membuat database atau sudah ada database yang tersimpan. Baik, selanjutnya kita akan membuat validasi untuk mengecek apakah ada data yang sesuai dengan nama bahan baku. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu validasi yang akan menghapus baris sesuai dengan nama bahan baku. Oke. Baik. Sekian untuk pembuatan function delete. Saya akan menjelaskan ke function selanjutnya. Bagaimana cara membuat function untuk update. Pertama-tama di sini kita akan membuat nama functionnya dengan nama update data.
Lalu di sini saya akan mengambil beberapa code yang sudah kita buat pada function direct data. Baik, terdapat kesalahan yang sudah saya buat. Baik, setelah kita melakukan kode di atas, kita akan membuat kode baru yang berjudul mencari baris yang sesuai dengan nama bahan baku. Apakah ada data yang sesuai dengan nama bahan baku? Oke, di sini kita akan menggunakan if, lalu kita gunakan return dan v untuk menghentikan kondisi if. Selanjutnya kita akan membuat baris perintah yang akan memisahkan tanggal dan tanggal siram dari baris data yang diubah. Pertama-tama kita deklarasikan variabel tanggal. Selanjutnya kita akan membuat blok kode yang akan mengganti jenis bahan baku pada baris yang sesuai. Selanjutnya kita akan menggunakan kembali dan tuliskan data dengan nama telah diupdate. Echo untuk membuat baris baru, lalu tekan enter untuk kembali. Baik, sekian dari pemberian materi tentang cara membuat function update. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terakhir, yaitu bagaimana cara untuk membuat function report atau yang kita bisa sebut laporan. Oke. Setelah saya membuat laporan ini, setelah kita mempelajarinya, maka saya akan mencoba untuk menjalankan programnya dari awal, dari fungsi pertama hingga fungsi terakhir, itu laporan. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke program. Pertama-tama kita buat dulu nama functionnya. Di sini saya akan menggunakan generate report. Selanjutnya kita akan membuat validasi input bulan dan tahun. Validasi ini bertujuan untuk validasi ini bertujuan untuk memberikan kita peringatan jika bulan atau tahun yang kita inputkan salah atau tidak sesuai. Selanjutnya kita akan mengetikkan kode ini menggunakan ifs while Selanjutnya kita akan membuat validasi jika tidak ada data yang sesuai dengan bulan dan tahun. Baik, sekian dari pemberian materi saya tentang pembuatan report. Baik, programnya sudah jadi.
dan siap kita jalankan. Untuk ini, programnya sudah saya rapikan, serta sudah diberi beberapa pemanis agar terlihat lebih bagus. Maka, jika sudah semua, kita save file ini, lalu kita menuju ke terminal. Baik, setelah ini kita akan mencari file yang sudah kita buat tadi. Kita ketik ls, enter, kita cari kalau sudah ketemu. Nah, nama file yang tadi project UTS ya. Oke, kita ketikkan bash project UTS underscore kelompok 8. Lalu kita enter. Oke, langsung saja kita mulai dari menu tambah bahan baku. Masukkan nama bahan baku, contoh saja saya akan menggunakan semangka. Masukkan jenis bahan baku yang akan kita gunakan adalah buah-buahan. Buah, sebut saja buah. Oke, sudah tercetak ya hasilnya. Bahan baku semangka dengan jenis buah ditambahkan pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2023 dan jadwal penyiramannya adalah tanggal 23 bulan 5 tahun 2023. Data telah disimpan. Lalu kita akan tekan enter untuk kembali. Baik, saya akan langsung saja ke menu selanjutnya, yaitu lihat data bahan baku. Kedua, nah, sebelumnya memang sudah ada database yang diinputkan. Sebelumnya memang sudah ada data yang sudah diinputkan ke dalam database. Saya hanya ingin mencontohkan ulang saja. Tekan enter untuk kembali. Data yang tadi kita masukkan sudah masuk ya ke dalam database semangka buah itu. Lalu kita akan mencoba menambahkan satu bahan baku lagi, yaitu sebut saja durian buah. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita akan memperbarui daftar bahan. Oke, masukkan nama bahan baku yang ingin diupdate. Di sini saya akan mengambil nama durian. Masukkan jenis sudah bahan baku baru, saya akan mencoba menggantinya menjadi sayur. Data dengan nama durian telah diupdate. Tekan enter untuk kembali. Oke. Saatnya kembali ke menu 2, yaitu lihat bahan baku. Nah, pada menu durian ini, jenis bahannya sudah berubah ya. Dari yang awalnya buah, sekarang menjadi sayur. Mari kita kembali. Lalu kita mencoba ke menu keempat. Dari hapus bahan baku. Oke. Sudah terlihat ya data-datanya. Kita klik enter. Masukkan nama bahan baku yang ingin dihapus. Di sini saya ingin menghapus data durian. Data dengan nama durian telah dihapus. Tekan enter untuk kembali. Kita klik enter. Lalu kita lihat kembali di menu 2. Nah, data durian sudah hilang karena sudah dihapus oleh function keempat. Selanjutnya kita akan ke function terakhir, yaitu laporan. Kita klik 5. Masukkan bulan. Saya di sini akan menggunakan bulan 5 dan tahun 2023. Baik. Di sini sudah tercetak ya. Kapan dan di sini sudah tercetak ya. Kapan, tanggal penanaman, dan jadwal penyiramannya dari setiap data-data yang sudah diinputkan. Tekan enter untuk kembali. Lalu jika kita ingin keluar dari aplikasinya,
Jika kita sudah selesai menggunakannya, maka kita bisa mengetikkan 0 untuk keluar. Terima kasih, program telah selesai. Baik, sekian demo aplikasi dari saya dan rekan saya, Fahril Dwi Faldi. Nah, gimana nih teman-teman isi dari video pembahasan kita? Pastinya teman-teman sudah lebih paham tentang bash scripting, bukan? Kami harap ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan Bentar. Kenapa? Kita kan udah pantun dulu. Pantun apa tuh? Gini nih, siang-siang pergi ke kota. Cakep! Jangan lupa beli alpukat. Cakep! Demikian presentasi kita. Cakep! Semoga bisa bermanfaat. Cakep! Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.